Bapa, inilah kerinduan yang keluar dari dasar hati kami Tuhan. Sungguh kami ingin setia hingga akhirnya Engkau mendapati kami Tuhan tetap setia dan berkenan kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami buatan tanganmu. Terima kasih Tuhan, Kau bertata di atas puji-pujian kami. Dan tibalah saatnya bagi kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Allah, kami siap mendengar dan terlebih melakukannya. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Terima kasih buat rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Shalom. Luar biasa kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya percaya tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini, sehingga kehadiran saya, keberadaan saya tengah-tengah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian pun adalah atas rencana Allah. Sangat tidak terbayangkan buat saya berada di tempat ini. Semuanya berlangsung begitu cepat karena seharusnya saat ini saya terjadwal untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat lain, di tempat saya melayani di Tarutung. Tapi seketika juga saya harus menyampaikan mohon maaf. Bisakah di reschedule gitu. Sampai tadi malam ada lagi juga teman yang, Pak Sandi ada pendeta yang sakit, bisa gak melayani. Dia tidak tahu bahwa saya sudah berada di kota Malang yang tercinta. Oh, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian terkasih, mari kita akan membuka kebenaran firman Tuhan kita di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Saya memberikan tema menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Allah. Matius pasal yang ketiga ayat 17 akan menjadi dasar dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita akan membaca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Baik, nah saya akan fokus kepada bagian ini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Coba Mas tampilkan kalau ada dari terjemahan King James Version atau yang lainnya dalam bahasa Inggris. Oh ya, saya sudah perhatikan. Baik, dalam King James Version ternyata Bapak Ibu sekalian terkasih, terjemahannya adalah This is my beloved son in whom I am well pleased. Kata berkenan diterjemahkan dari bagian terakhir I am well pleased. Saya disenangkan. Ada sedikit makna yang berbeda, ya. Ada sedikit makna yang berbeda, namun kita akan pelajari bersama mengapa sampai muncul kalimat ini. Inilah anakku yang olehnya aku disenangkan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari terjemahan Indonesia, ya, TB terjemahan baru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Seolah-olah hal yang biasa, ya sudah saya suka, oke. Tapi sebenarnya ada makna yang sangat dalam bahwa ada hal-hal yang dikerjakan oleh si objek ini, yang dalam hal ini adalah Yesus. Ini berlaku untuk Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku disenangkan. Ternyata ada tindakan yang dilakukan olehnya yang membuat kalimat ini keluar. Aku senang. Aku disenangkan dengan tindakan-tindakannya. Nah, saya ingin merangkainya dengan rangkaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala beberapa saat yang lalu. Saya ikut mengikuti walaupun saya ada di nun jauh di sana, ya. Terberkati dengan video-video di YouTube dan seterusnya. Itulah sebabnya juga saya sedikit membuat berbeda pagi dan sore ini. Sedikit lebih sederhana. Bapak Ibu, saat ini saya sedang mempersiapkan satu konsep buku, ya. Jadi petinggi-petinggi di sana berkata, apalagi yang kira-kira kita bisa hadirkan? Sudah ada PAK anak, PAK remaja, PAK dewasa. Saya berpikir cukup keras dan kemudian saya sampaikan begini. Ada satu bagian yang menarik yang sepertinya belum digarap oleh teolog-teolog di seluruh dunia. Apa itu, Pak? Bagaimana kalau kita mempersiapkan teologi mendekati hari-hari kematian? Wah, ngeri sekali. Entah mengapa saya terbersit
rasanya ya semua orang di muka bumi ini, saya melihat dari kultur apapun di muka bumi ini, budaya Jawa, budaya Batak dan semuanya, ternyata kematian itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Sehingga seringkali yang dialami oleh orang-orang yang mendekati itu justru ketakutan segala macam. Padahal sudah sekian lama mengikuti Yesus, sekian lama bersaksi dan seterusnya. Tapi seolah-olah, aduh kira-kira sudah cukup gak ya bekal? Bekalnya cukup gak ya? Nah ini dia yang kita perlu persiapkan. Saudara-saudara, hal yang menarik adalah ternyata semakin mendekati itu semakin sederhana. Ada poin-poin yang sederhana yang perlu ditanamkan. Sehingga kalau saya menyampaikan begitu dalam, Bapak yang sudah mendekati ajal, jadi dari bahasa Yunaninya kemudian kita transliterasi dan kemudian waduh, maaf mas, keburu berangkat. Mungkin seperti itu kira-kira. Oleh sebab itu jadi ada hal-hal yang sangat sederhana dan itu hal yang penting ternyata. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian terkasih, menyenangkan hati Allah menjadi satu perikop yang sangat urgent, sangat mendesak untuk kita bersama merenungkannya. Mari kita akan membuka di dalam Yohanes pasal 8 untuk kita bersama-sama mengerti. Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai dengan 29. Kita akan baca bergantian, saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil 21, 23 dan seterusnya. Sementara Bapak Saudara yang akan membacakan ayat-ayat yang genap. Yohanes 8 ayat 21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Dua tiga, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Dan ia yang telah mengutus aku, yang menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah Bapak sekalian terkasih, ayat ini, satu perikop ini adalah ayat yang luar biasa. Ya, ini adalah skema apa yang Yesus kerjakan di muka bumi ini. Dan kita melihat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga di dalamnya. Yang dalam rangkaian ya saudara-saudara perlu mengetahui bahwa Bapak Ibu telah sampai kepada puncak dari pengajaran. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Puncak dari pemuritan adalah murid-murid tersebut siap untuk memuridkan. Nah pengajaran Bapak Gembala sudah sampai pada titik itu. Ya, bahkan lebih kepada praktika ya. Jadi harus bersaksi bagaimana caranya sampai dengan kalimat apa yang ditanyakan untuk memastikan seperti apa. Itu sudah sampai puncak. Ya, dalam dunia pendidikan ini sudah kelulusan. Ya, oke, siap, silakan bersaksi di sana. Oke, silakan. Nah, ini adalah rangkaian yang sangat luar biasa. Dengan demikian saya percaya tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa semua yang kita kerjakan ini fokusnya adalah supaya hidup ini berkenan kepadanya. Supaya hidup ini menyenangkan, dalam bahasanya menyenangkan hati Allah. Jadi kalau kita datang lahir ke dunia dan tidak tahu ya hanya menghidupi hari demi hari tanpa tahu apa fokusnya, sangat amat disayangkan. Padahal yang pertama jelas bahwa kita harus sampai kepada titik hidup ini menyenangkan hati Allah. Inilah anakku yang kukasihi, harusnya itu berlaku juga buat saya. Allah berkata kepada inilah Sandi, anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dialah yang menyenangkan hatiku ketika hari terakhir nanti datang kepada saya. Demikian pula halnya dengan Bapak sekalian terkasih. Itulah yang sedang saya gagas, yang saya sampaikan tadi di detik-detik akhir. Ketika
siapa setelah engkau wahai hamba? Yuk pulang yuk. Itu dengan tenang. Ya, rekan-rekan kita yang di luar sana memiliki bahasa yang waduh, melihat wah ini sepertinya sudah langsung, sepertinya. Nah, makanya kita akan perlu belajar. Bagian yang pertama, coba next. Bagian yang pertama sangat jelas adalah memiliki iman yang benar. Ibrani 11 ayat 6a katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 berbicara mengenai seluruhnya tentang iman. Iman adalah ini dan seterusnya, saksi-saksi iman. Dan perhatikan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan, tidak mungkin orang menyenangkan hati Allah tanpa iman yang benar. Saudara-saudara, iman sendiri ya, hati-hati. Seringkali saya menyampaikan kepada firman Tuhan, kita harus tahu sendiri sampai detail. Mengapa demikian? Karena kata tersebut bisa berbagai macam definisi dan sedikit saja melenceng akhirnya bisa melenceng. Ini udah bulan Juni, Juli, Agustus ya. Habis ini Agustus. Ya. Ada banyak perlombaan misalnya. Tugas buat ketua RT, RW, lurah, camat dan seterusnya. Kalau lomba-lomba nih saya titip pesan. Kalau ada rincian detail, tuliskan dengan detail ketentuan lomba. Menyanyikan lagu perjuangan, tulis dengan detail lagu seperti apa. Kalau hanya kata perjuangan saja, tidak semua lagu perjuangan itu bermakna perjuangan. Disetel, wah, aku titipkan bangsa ini kepadamu. Wah, pidato yang berapi-api dari Bung Karno. Lanjutkan perjuanganku. Kemudian mulai dia nyanyi, aku titipkan dia, lanjutkan perjuangan. What? Itu bukan lagu perjuangan, fix. No debat, tanpa debat-debat itu bukan lagu perjuangan. Walaupun di dalamnya ada kata perjuangan. Ya, dimulai dengan kata-kata, oh aku titipkan bangsa ini kepada misalnya. Bukan semua kata-kata perjuangan berarti perjuangan yang dimaksudkan oleh Bapak RT dan RW kita. Nah, maksudnya seperti itu. Dengan kata lain, semua yang saya beriman, belum tentu bahwa yang dimaksudkan adalah iman yang benar. Coba next, perhatikan. Konsep inilah, bukan setelah tadi. Nah, ini dia. Setelah saya rangkum seluruhnya bahwa ternyata Yesus yang adalah anak Allah jadi anak manusia ya, dalam satu perikop itu kalau dirangkum seperti ini, supaya manusia, saudara dan saya, bisa jadi anak Allah. Oke, sekali lagi saya akan pelan-pelan konsep ini, bahwa dia yang adalah anak Allah ya, jadi anak manusia supaya kita yang tidak berkenan ini, yang menyakiti hatinya, bisa jadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, fokusnya adalah kepada kita. Nanti ada 3 perikop, 3 bagian, 3 poin yang semuanya ternyata itu untuk kita semua fokusnya. Yang Yesus kerjakan itu semuanya untuk kita. Gak ada kepentingan dia ada capek-capek datang dari surga ke dunia. Ada hanya untuk rekreasi. Kalau mau rekreasi ke sana ya oke lah, melihat Danau Toba, itu hanya rekreasi. Tapi tidak ada kepentingan buat Allah datang ke dalam dunia selain untuk kita, saudara. Maka match dengan ayat-ayat yang lainnya karena begitu besar kasih Allah. Sehingga kalau mengajarkan bahwa ya semua agama kan baik, mohon maaf, dengan sangat lugas kita berada pada satu era yang dinamakan moderasi beragama. Satu dengan yang lainnya saling menerima. Namun demikian satu dengan yang lainnya pun tetap mempertahankan kaidah tiap agamanya. Jadi tidak semua agama sama, betul pada satu titik yang berbicara mengenai akidah tadi. Sama halnya dengan kekristenan, bahwa semuanya mengajarkan kebaikan, oke, fine, kita bisa menerima. Tapi saudara-saudara, kita harus sampai kepada satu titik iman yang benar, yang tidak dapat ditawar-tawar, tidak dapat digeser-geser. Ya oke lah, sepertinya ini juga benar, ini juga benar. Hati-hati. Sangat amat disayangkan sekali lagi kalau banyak pakar-pakar teologi yang semakin dalam menyelidiki firman Tuhan, justru sampai kepada satu titik bahwa ya ampun, ternyata ada juga keselamatan di luar Yesus. Bisa kok. Waduh, ini yang saya sampaikan tadi. Sedikit saja relnya ada bias, deviasi, kemiringan sedikit, maka sampainya berbeda. Startnya dari Kota Baru, tapi nggak sampai ke Jogja, nggak sampai ke Jakarta. Entah satu relnya kemana, ke laut mungkin. Karena satunya sampai sana lurusnya. Penyimpangan sedikit aja, ternyata nggak sampai, relnya nggak sampai bersamaan. Itulah dia segala.
Saudara-saudara, Yesus adalah anak Allah, jadi anak manusia supaya manusia menjadi anak-anak Allah. Ini bagian yang pertama. Sehingga menjadi bagian yang sangat penting. Namun sekali lagi saya tidak ingin lama-lama di sini, karena saya percaya ya, harusnya di titik ini Bapak Ibu Saudara-saudari sudah sampai kepada ini. Kalau masih ada yang ragu-ragu, sekarang saya mengikuti Yesus, besok kemudian saya di luar, kemudian ya seminggu kemudian bertobat lagi, ya ini yang bahaya. Ya. Seharusnya saya ingin meyakinkan bahwa kita sudah sampai di titik ini, bahwa kita yakin Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia menjadi Juru Selamat, jadi anak manusia, supaya saya yang tidak berkenan ini, ya, yang menjijikkan, dalam bahasa aslinya itu perbuatan baik kita itu menjijikkan. Ya karena yang kita kenakan ini semuanya dilingkupi dosa, itulah sebabnya menjijikkan. Supaya kita bisa memiliki kesempatan menjadi anak-anak Allah. Dan bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara. Next. Ya, bagian yang kedua dari Yohanes 8:29b, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Aku senantiasa berbuat, melakukan yang tepat. Melakukan yang tepat. Saudara-saudara, saya percaya bahwa dia datang, yang saya sampaikan tadi, datang ke dalam dunia ada misi yang jelas, ya. Tidak ada yang saya sampaikan tadi, ya saya hanya sekedar menikmati apa yang Tuhan beri hari demi hari, ya seperti no. Ada misi yang jelas dan dia lakukan tepat. Dikatakan aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Itulah sebabnya pagi hari ini kita bersama-sama menguji, tadi ada selidiki aku. Mengapa demikian? Karena kita senantiasa menyelidiki, menguji apakah yang saya kerjakan ini, ya, sudah dalam koridor ini dia. Sehingga sampai pada titiknya nanti, ya inilah anak yang kukasihi, yang menyenangkan hatiku. Yang menyenangkan hatiku. Mereka-mereka yang menyenangkan hati Allah adalah yang senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya, melakukan yang tepat. Dan di bagian yang terakhir, saya tidak akan lama-lama, next. Menghargai kesempatan. Yohanes 8:29 katakan, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Dalam konteks kisah para rasul yang lalu kita belajar bahwa Roh Kudus dicurahkan. Perhatikan, ada hal yang sama, bahwa roh yang sama itu kemudian mengurapi setiap murid-murid. Membuat mereka berapi-api untuk apa? Saudara-saudara, baptisan Roh Kudus itu empowering for ministry, memperlengkapi untuk pelayanan. Jadi kalau sudah diperlengkapi, ini punya tentara, senjatanya sudah lengkap, semua granat ada, bazooka ada semua. Tidur, bangun lagi mandi. Ini untuk apa? Sebenarnya konteksnya ini sudah siap untuk berperang. Maka saya sampaikan tadi Bapak Ibu Saudara, dalam konteks pemuritan ini sudah sampai graduation, sudah sampai kepada wisuda, sudah siap. Bapak dan Ibu Gembala mengkonsep sedemikian rupa sehingga jemaat yang dilayaninya, yang digembalakannya adalah jemaat-jemaat yang militan, yang siap menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan. Bukan hanya kumpul-kumpul arisan, kemudian memuji-muji Tuhan yang memang seolah-olah rohani, tapi tidak ada efek apa-apa yang disampaikan dengan sangat lugas. Ini hanya kumpul-kumpul kayak arisan. Tapi pada satu titik yang graduation tadi, wisuda tadi, kelulusan tadi, maka setelah ini, perhatikan dalam ayat ini, next, coba perhatikan. Mengapa ini sangat penting? Saudara-saudara, Bapak Ibu sekretariat, perhatikan kisah para rasul. No, next, coba next. Ya. Kisah para Rasul 3 ayat 1-2, perhatikan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Perhatikan ini dalam kisah para rasul, ya. Setelah baptisan Roh Kudus, ya, setelah momen yang kita rayakan yang lalu, maka ayat ini ada. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Saya garis bawahi, lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Saya percaya tidak ada yang tidak tahu ayat ini, yang kemudian Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunya dalam nama Yesus bangkit dan berjalan. Nah, ini ayat yang sangat terkenal. Yang saya ingin tekankan, perhatikan, yang mungkin sedikit kelewatan buat kita. Saudara-saudara, orang ini adalah orang yang lumpuh sejak lahir, bukan yang ujuk-ujuk yang tiba-tiba lumpuh.
Bukan. Alkitab memberikan penekanan lumpuh sejak lahir. Yang kedua, orang ini tiap-tiap hari diletakkan dekat pintu gerbang. Tiap-tiap hari ya, lumpuh sejak lahir, tiap-tiap hari diletakkan di pintu gerbang. Perhatikan, apa yang menarik? Pintu gerbang yang sama dilalui oleh Yesus berulang-ulang kali. Sejak umur 12 tahun Yesus dibawa, ya, bawa orang tuanya, kemudian berulang-ulang kali. Saudara-saudara, apa artinya? Saya dalam pemikiran tanda kutip liar saya, Yesus berulang kali berjumpa dengan orang ini. Ini yang kelak akan disembuhkan oleh Petrus. Apakah tidak mudah buat Yesus untuk bangkit, Pak? Mudah, sangat mudah. Tapi Yesus menghargai Petrus. No, ini bukan saya, ini kerjaan Petrus nanti. Saudara-saudara, tetangga kiri kanan saudara ya, yang belum percaya Yesus, apakah tidak mudah buat Yesus untuk membuatnya tiba-tiba ada mimpi, tiba-tiba datang cahaya yang sangat luar biasa, membuat dia terkesima dan kemudian, ya saya percaya Yesus. Terlalu mudah. Tapi ternyata Yesus menghargai kita. Saya berikan kesempatan buat kamu untuk berkarya bagiku, menyenangkan hatiku. Saudara-saudara, ini hal yang sangat luar biasa. Karena kesempatan ini diberikan kepada saudara dan saya. Sekali lagi, kesempatan ini diberikan kepada saudara dan saya untuk bersaksi. Karena melaluinya, coba perhatikan ayat yang berikutnya. Coba nggak ada di sini, Mas. Jadi coba bukakan Kisah Rasul. Tadi Kisah Rasul 3 ayat 9 mungkin. Ayat 9. Ya, perhatikan. Ayat 9 hasilnya. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ayat 10. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka tadi seluruh rakyat, wih dahsyat, seluruh rakyat takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang saya bersaksi kepada satu orang dan kemudian orang tersebut bertobat. Siapa yang menyangka bahwa kemudian dia berdiri di Senayan misalnya dan berkhotbah. Saudara-saudara, tanpa kehadiran satu orang yang dulu bersaksi kepada saya tidak ada tempat ini. Bayangkan, sekelas Yeremia misalnya, yang ribuan orang menyaksikan dia, ribuan orang bertobat misalnya dan kemudian memberikan diri. Hanya dari kesaksian orang yang sederhana misalnya. Ataupun demikian misalnya bagaimana dia berkhotbah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang menyangka bahwa kemudian berbelasan tahun, puluhan tahun kemudian banyak jemaatnya diberkati dengan luar biasa. Siapa yang menyangka bahwa kemudian tetangga yang saudara bersaksi, Pak, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyelamatkan saya. Siapa yang menyangka bahwa orang ini belasan tahun kemudian ternyata berdiri berkhotbah di depan ribuan orang misal. Saudara-saudara, ini yang Yesus kerjakan. Berulang kali melewati pintu gerbang bait Allah. Dan orang-orang yang tadi itu, Pak, minta Pak. Yesus, nanti tiba saatnya Petrus lewat, kamu akan disembuhkan. Dan menjadi kesaksian yang luar biasa bagi seluruh rakyat. Saudara-saudara, pagi hari ini firman Tuhan harusnya menggetarkan hati kita, menggelorakan semangat kita. Karena untuk itulah saya berada di tempat ini. Sehingga kita terpanggil menyelidiki hati kita. Sudahkah saya memiliki iman yang benar? Sudahkah saya melakukan apa yang harus saya kerjakan hari demi hari senantiasa? Dan saya menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan bisa saja menggunakan orang lain untuk bersaksi kepada si A, si B, si C. Tapi ternyata toh Tuhan memilih saya yang tidak berguna ini. Mohon maaf, saya berkata untuk diri saya sendiri, sepanjang apapun gelar, titel, pendidikan, ketika tidak berdampak bagi kerajaan surga, maaf, you are nothing, kata Allah kepada saya. Kamu gak berarti apa-apa. Sehingga itu pun berlaku buat saya. Sehingga misalnya Bapak Gembala mencanangkan sebulan harus bersaksi kepada satu orang, mulai pikirkan siapa dan segala macam, itu juga berlaku buat saya. Walaupun saya berada jauh di sana, sekali lagi saya mengikutinya dan oke, fine. Saudara-saudara, kita berada di tempat pelayanan kita masing-masing. Kita memegang misi yang sama. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ajarkan mereka kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara. Maka hidup kita
menyenangkan hati Allah. Saudara-saudara, puncak dari buku ini kalau saya spill hanya seperti itu, sesimpel itu. Bahwa sampai di akhir kemudian kita tenang, ya hidup saya sudah menyenangkan hati Allah. Monggo Tuhan, kalau mau dipundut sekarang saya siap. Wih, itu luar biasa. Saya mengundang para pemain musik maju ke depan.